Insya Allah kita sebentar lagi saum ya. Jadi hari ini barangkali kita bahas Ad-Duha, kemudian nanti sisanya kita sedikit dari ibu-ibu barangkali ada motivasi untuk saum. Nanti masing-masing mungkin menyampaikan. Insya Allah. Jadi kalau saya terus yang bicara kayaknya bosan. Jadi perlu dengar dari ibu-ibu tentang iya nggak apa-apa. Justru itu. Kalau bapak-bapak kan laki-laki temanya itu dikit. Temanya dikit, judulnya dikit. Kalau ibu-ibu insya Allah banyak. Oh iya, nggak apa-apa. Supaya ada inspirasi. Tapi kita lanjut dulu surat Ad-Duha. Terakhir itu sampai ya ayat 8 ya? 5 ya? Ya. Oh iya ayat 5. Ayat 5. Oh iya di sini ya. Nanti diingatkan Bu ya. Nanti saya lagi. Spidol juga kadang ke bawah. Ya, ayat 5. Wadduha wallaili idza saja mawadda'aka rabbuka ma qala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kemarin kita udah bahas tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW yang nikmatnya itu luar biasa. Nanti juga di surat Al-Kautsar ada nikmat yang lain. Nikmat Al-Kautsar, nikmat telaga Nabi Muhammad SAW. Nah, itu nanti insya Allah pembahasan lain. Nah, kita bahas dulu lanjutan dari ayat 5 itu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Intinya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak nikmatnya. Nah, kemudian ayat ke-6 ini jawaban bahwa Allah Subhanahu wa taala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidak meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini udah dibahas kemarin sedikit bahwa bukankah engkau wahai Muhammad mendapatimu sebagai seorang yang yatim, sejak kecil sudah yatim ayah dan ibu. Hikmahnya apa? Kemarin sudah dibahas. Bahwa memang Allah Subhanahu wa taala ingin pengajarannya langsung dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Boleh dibilang dalam tanda kutip gurunya Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril. Terutama talaki Al-Quran yang setiap saat ditalakikan, dibacakan di depan Jibril. Terlebih lagi nanti kan Ramadan ya, dari riwayat mengatakan bahwa Jibril itu di bulan Ramadan datang sampai 2 kali lebih untuk talaki Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu kamu wahai Muhammad itu yatim? Kemudian kami awa. Lalu kami melindungimu. Ya. Bagaimana cara melindunginya? Kita lihat aja dalam sejarah bahwa ketika meninggal atau wafatnya ayah diurus sama ibunya wafat, pindah ke siapa? Setelah ibu Nabi Muhammad SAW wafat, pengasuhan beliau pindah ke Abdul Muttalib, kakeknya. Sebagai seorang yang pemuka lah di kaumnya. Kakeknya meninggal, pindah ke siapa? Pamannya Abu Talib. Pindah ke Abu Talib. Nah, ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad SAW yatim. Yang berikutnya, apalagi inayah atau pengasuhan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW, perhatian Allah terhadap Nabi Muhammad bahwasanya beliau tidak ditinggalkan, wa wajadaka dhallan fahada. Selain yatim, engkau juga pada saat itu dhallan. Apa dhal? Kemarin dhallan artinya? Ya. Jadi sekali lagi dhalal di sini bukan maknanya sesat, walaupun kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya sesat. Kata dhalla itu banyak sebetulnya artinya di dalam Al-Qur'an. Bisa artinya yang paling sering ya, sesat. Yang kedua, hilang. Kalau orang masuk ke dalam dikubur gitu ya, nanti lama-lama jasadnya dhalla, hilang, menyatu dengan tanah, jadi tenggelam. Itu disebut juga dhalla, hilang tanpa bekas. Makanya ada tafsir lain mengatakan bahwa wajadaka dhallan ini Nabi Muhammad pernah dalam tanda kutip tersesat jalan ketika ke negeri Syam.
Allah tunjukkan. Tapi penafsiran yang lain yang barangkali lebih kuat, dhalan itu artinya heran. Nabi Muhammad melihat kelakuan Quraisy, orang kafir Quraisy ketika menyembah berhala, kok gini ya? Ini benar, ini agamanya nenek moyang kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Banyak pertanyaan yang muncul, sampai puncaknya itu ketika di Gua Hira. Ketika tahanus, ketika sendirian, baru turun Jibril. Ya, dan ini sekaligus membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah sekalipun pada masa beliau belum jadi Nabi, tunduk dan sujud, ya, ruku aja nggak pernah ke berhala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi Muhammad untuk sebelum kenabiannya, bahkan sebelum kenabiannya, tunduk ke berhala. Jadi belum pernah sujud. Malah yang ada mempertanyakan, kok gini sih ajaran Ibrahim itu, kok nyembah patung segala macam. Mikir gitu ya, di Gua Hira, tahanus itu menyendiri, uzlah, mengasingkan diri, hingga akhirnya dapat jawaban ketika malaikat Jibril turun. Wajadaka dhallan fahada, wajadaka a'ilan fa'aghna. A'il itu lebih dari fakir, syiddatul faqri, kefakiran yang betul-betul syiddah, syadid, sangat, ya. Makan aja susah. Nah itu a'il. Memang kondisi pamannya Abu Thalib pada saat itu belum sejahtera gitu. Makanan dibagi dengan Ali mungkin yang pada saat itu masih kecil, atau dibagi dengan anak-anak yang lain. Jadi sangat-sangat miskin sebelum perdagangannya ini maju. Ya, syiddatul faqri, betul-betul miskin. Sampai untuk membantu pamannya itu, Nabi Muhammad SAW harus apa? Mengembala kambing. Ada hadisnya ya, bahwa kata Rasul, tidak ada satu nabi pun melainkan pernah menjadi ra'il ghanam, pernah menjadi penggembala kambing. Kemudian sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, Anda juga wahai Rasul? Qala na'am kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Saya juga sama pernah menjadi penggembala kambing untuk penduduk Mekah sebesar qararit. Qararit itu kalau zaman sekarang ya receh lah. 500 rupiah, 1000 rupiah recehan. Jadi dibayar dengan uang receh. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi hampir semua Nabi pernah menjadi penggembala kambing, masuk Nabi. Pernah dibayar dengan beberapa qirat 1/20 dinar, ya receh artinya. Ya. Wajadaka a'ilan fa'aghna. Setelah Nabi Muhammad SAW a'il syiddatul faqr fa'aghna. Allah berikan kekayaan. Dengan cara apa? Merintis usaha. Awalnya dari penggembala kambing, kemudian diajak oleh pamannya ke negeri Syam. Nggak ngapa-ngapain, cuma lihat, berarti magang. Dari magang ketika pulang, mungkin dapat ide, akhirnya jualan kain. Beli satu kain di satu pasar, dijual di pasar yang lain. Dari situ teruji kejujurannya. Akhirnya banyak investor, banyak pemilik modal yang ingin nitipin barang dagangannya ke Nabi Muhammad SAW. Ketemulah di situ dengan siapa? Khadijah, nitipin barang dagangannya sampai laku. Setelah itu apa? Nikah dengan Khadijah, jadi kaya. Fa'agna, terbukti perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya dalam usia yang muda menikahnya Nabi Muhammad berapa tahun ya dengan Khadijah? 25, 24? 25. Coba nanti dicek lagi 24. Pokoknya antara 25 dan 24. Ya, itu disebutkan dalam sebuah riwayat. Wa asdaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 bakrah. Rasul maharnya itu 20 unta muda, 20 bakroh dalam satu riwayat, yang mungkin nanti ada riwayat yang lain, 20 bakroh unta muda. Unta itu harganya relatif lebih mahal daripada sapi. Berapa ya kira-kira? Di kisaran ini aja, satunya itu 30 juta aja. Kali 20. Berarti mahar Nabi SAW di usia yang masih sangat muda sekitar 600 juta. Artinya beliau kaya pada saat itu. Fa'agna. Nah, sekarang perhatikan urutannya. Alam yajidka yatiman, yatim, fa'awa. Terus wajadaka dhallan fa'hada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, dari urutan ini. Ya, beliau yatim, kemudian diurus oleh kakek dan pamannya. Fa'awa, kami melindunginya. Ya, kakeknya itu kan luar biasa, seorang leader, kemudian sangat penyayang terhadap cucunya. Bahkan di saat yang lain itu nggak boleh naik ke singgasananya, ya kan? Dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Muhammad naik, para tetua yang lain sudah, jangan. Kata kakeknya biar. Karena suatu saat anak ini lahu sya'nun, punya urusan yang besar, maksudnya jadi pemimpin. Jadi sayang. Ya. Dapat ini apa istilahnya psikologisnya, dapat kecerdasan emosinya bagus karena kakeknya itu sangat baik. Kemudian beliau juga dititipkan di mana, di Baduy, di pedalaman yang mana bahasa Arabnya itu masih sangat bagus. Bahasa Arabnya itu fasih. Fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Kalau lihat urutan sejarah Nabi Muhammad SAW, seharusnya kan memang ini dulu ya. Beliau jadi nabi atau jadi pedagang dulu? Pedagang dulu kan? Jadi nabinya setelah jadi pedagang di usia sekitar 34 tahun. 34 tahun berhenti, kemudian lebih banyak kontemplasi atau merenung. Jadi dalam sejarah disebutkan bahwa beliau 34 tahun itu nggak dagang lagi. Sampai menjadi nabinya, sampai seterusnya nggak dagang lagi. Nggak dagang. Karena mengemban tugas kenabian nggak bisa nyambil dagang, nyambil jadi nabi. Maksudnya nabi terakhir ya. Ada juga sih nabi yang nyambil. Siapa contohnya? Yang dagang. Atau yang usaha lah gitu. Ada banyak. Nabi Zakaria alaihis salam, tukang kayu. Siapa lagi? Ada beberapa ya nabi. Nabi Musa alaihissalam juga pernah. Nabi Musa alaihissalam mengembala rata-rata. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi apa Nabi Ibrahim? Jualan patung? Enggak, justru enggak pernah Nabi Ibrahim. Jualan patung enggak. Bapaknya itu mah. Ya, nanti bisa dicek beberapa nabi yang lain yang basicnya itu dagang atau pengusaha. Ada juga nabi yang nggak perlu usaha, warisan dari bapaknya, Nabi Sulaiman alaihis salam. Nabi Daud juga sama, warisan dari Raja Talut, di raja juga udah kaya, basicnya sudah kaya. Nabi Musa mungkin yang pernah berdagang atau bertani dan semacamnya. Ya, jadi secara urutan seharusnya ini dulu. Betul nggak? Di posisi kedua. Kan yatim fa'awa. Dari yatim dapat kasih sayang dari kakeknya. Harusnya ini dulu kan? Fa'agna dulu, betul nggak? Kayak dulu kan? Sampai usia 34 tahun. Nah, 40 jadi nabi. Kenapa urutannya dalam Al-Quran? Ini dulu. Dhalan fahada. Walaupun realitanya sebetulnya secara kronologis harusnya ini loh, ailan fa'agna. Dari miskin jadi kaya. Bukan dhalan fahada. Dhalan fahada ini harusnya urutan ketiga. Dibalik harusnya. Kenapa? Nah, ini katanya, kata ulama bukan kata saya, rahasia. Bahwa mencari kebenaran harus lebih diutamakan ketimbang mencari harta. Mencari hidayah harus lebih diutamakan ketimbang mencari harta. Jadi yang harus betul-betul dicari dalam kehidupan itu, gimana caranya supaya saya tambah yakin kalau saya muslim ya dengan keislaman saya. Saya punya Quran, berarti gimana caranya saya supaya yakin dengan isi Quran itu benar dari Nabi Muhammad SAW. Karena begini, ada ulama mengatakan seseorang itu tidak akan istiqomah sebelum dia yakin betul dengan Quran yang dibaca. Dengan adanya hari berbangkit, hari kiamat, adanya surga, neraka, dan seterusnya yang semacam itu. Seseorang tidak akan istiqomah sebelum dia yakin dengan Quran yang dibacanya. Selama kita nggak yakin, nggak akan istiqomah. Contoh sederhana begini. Dapat SMS, bukan WA ya, SMS. Atau mungkin WA, SMS apa lah. Ada tulisan, Anda diundang oleh Presiden pada hari Jumat, misalnya pada hari Sabtu, pukul sekian ke istana. Datang langsung nggak?
besoknya, hari Sabtunya. Ada tulisan begitu tuh di WA-nya atau di SMS-nya. Anda diundang untuk datang ke Istana Presiden jam 8. Kira-kira reaksi Ibu datang langsung atau enggak? Ya, tentu. Hah? Ya, datang. Serius? Pesannya dilihat ya? Ternyata si nomornya itu nggak ada pesan terverifikasinya, nomornya 62081 sekian nomornya. Ragu nggak kira-kira kalau nomornya itu? Biasanya kalau undangan langsung dari presiden suka ada tulisan pesan terverifikasi. Terus tulisannya itu langsung Presiden RI biasanya. Ada capnya segala macam. Nah, ini yang ada nomornya. Nomor biasa 081. Mau datang nggak? Enggak. Pasti ragu. Nah, sama halnya dengan sebetulnya Al-Quran. Selama kita nggak yakin itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa membuktikan minimal untuk diri sendiri bahwa itu tuh benar. Kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala bukan kata-kata Nabi Muhammad SAW, yang ada ya tidak akan istiqomah. Boro-boro mau mengamalkan, mau membaca, mau mempelajarinya aja ya malas. Nah, itu yang harus digali sebetulnya. Yang harus dicari itu. Makanya di sini kata wajadaka dhalan fahada didahulukan ketimbang ailan fa'agna. Mengandung isyarat kata ulama bahwa yang namanya mencari kebenaran, hidayah itu harus lebih diutamakan, didahulukan ketimbang mencari harta. Prioritas ya, bukan berarti nggak mencari harta, fokus hidayah, enggak juga. Karena ada sebagian orang yang ada yang seperti itu, yang fokus segala macam, itu mah pilihan hidup sebetulnya. Ya, tapi kalau kita memang hidup di realita dan masih hidup di dunia, punya banyak kebutuhan, ya silahkan berjalan hidup secara normal, tapi ada prioritas, ada hal utama yang harus diprioritaskan, mencari hidayah. Baik. Paham sampai sini, Bu? Wajadaka dhalan fahada. 9. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun yang yatim fala taqhar, maka wahai Muhammad, kalau dibahasa akan ulang, kalau diterjemahkan bebas, wahai Muhammad, sebagaimana engkau pernah mencicipi pahitnya menjadi anak yatim, begitu pula engkau memperlakukan anak yatim jangan taqhar. Qahar itu artinya semena-mena. Ini khusus kan, surat ini Al-Duha ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mungkin merasa nggak relevan dengan kita, ya wajar lah. Karena misalkan, saya mau bukan yatim atau bagaimana, cari titik kesamaannya aja. Fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau kita pernah susah, jangan begitu sama orang susah. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan kepada orang-orang yang meminta-minta, termasuk di sini Ibnu Maktum yang pernah meminta diajarkan Quran, bukan hanya minta harta ya, diajarkan agama atau apapun. Fala tanhar, dan jangan kamu galak. Inhar itu galak, bentak. Nabi Muhammad yakin kalau Nabi Muhammad SAW itu nggak sampai membentak. Tapi ternyata kan jangankan membentak, abasa wa tawalla, cemberut aja udah Allah tegur gitu. Sudah Allah tegur, jangan kayak gitu. Itu ada Ibnu Maktum, mau belajar, mau ngaji. Tidak seharusnya seorang nabi itu seperti itu, cemberut dan mendahulukan orang-orang yang tidak diharapkan hidayahnya, orang-orang yang datang yang hanya ingin bargaining atau deal-dealan, ya. Udah, dahulukan dulu orang yang mau belajar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi sekali lagi ini tidak sebatas harta, tapi juga ada orang lain yang minta diajarkan, misalkan apalagi diajarkan Quran, ya, itu harus lebih diprioritaskan ketimbang orang yang mau minta hal-hal lain, minta harta dan seterusnya. Quran lebih dahulu. Maka dalam ayat lain surat Al-An'am, coba dibuka ayat 52. Al-An'am ayat 52. Al-An'am ayat 52. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyebut Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keriduannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan.
yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang yang zalim. Ya, ini ayat ini kurang lebih permintaan para petinggi kafir Quraisy yang secara ekonomi di atas gitu ya, agar Nabi Muhammad SAW mengusir pengikut-pengikutnya yang kebanyakan itu kalangan menengah ke bawah. Nggak mau dong gengsi gaul sama orang kayak gitu. Muhammad, kalau kamu mau ngusir mereka, kami mau gabung sama kamu. Jadi khusus kalangan-kalangan elit aja misalkan. Kamu gabung sama Allah, diperintahkan wala tatrud, jangan engkau lempar, jangan kamu usir orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai'. Maksudnya kalau kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban terkait mereka yang tidak mau beriman. Tidak mau beriman dan baru mau beriman kalau ngusir orang ini. Sok usir, kita mau beriman kalau kamu ngusir orang-orang yang miskin ini, baru kita mau gabung sama kamu. Hatta kalaupun mereka nggak ikut, wahai Muhammad, engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Masing-masing dosa mah. Jadi selama engkau sudah berdakwah, sudah ngajak, ya sudah gitu. Tidak perlu dengan cara yang mengusir orang-orang yang sudah beriman, kemudian supaya mereka gabung gitu, nggak perlu. Ini maksudnya seperti itu. Jadi ya itu gambaran dari wa ammas sa'ila fala tanhar. Yang terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadis di sini maksudnya nyatakan dengan bersyukur, bukan hanya dengan perkataan. Atau bukan hanya dengan tasyakur bi nikmah, ngundang-undang, bukan. Dengan bersyukur, ya, punya nikmat jangan sembunyikan, disebarkan. Bukan sekedar disebut-sebut. Maksud hadis di sini itu dibagi-bagi. Allah kasih ilmu, sebarkan ilmunya. Allah kasih harta, sedekahkan. Jadi kadang-kadang kalau kita mempersempit maknanya hanya dengan tasyakur bi nikmah itu, ngumpulin orang, kemudian nanti kita ngomong, alhamdulillah saya sudah kebeli Pajero 5, Alphard 10, rumah juga udah. Nanti orang-orang yang maaf ya, misalkan secara ekonomi di bawah, bagaimana dengar begituan? Ada hasad kan akhirnya. Jadi harus diingat ayat ini tuh ada tidak mutlak binikmah, tapi ada nikmati rabbik, dikaitkan dengan Robbi. Apa maksudnya? Pastikan semua yang kita sebut-sebut itu, kalaupun mau nyebut-nyebut, itu orang ingatnya bukan nama kita. Hebat dia, bukan. Ingatnya sama Robbik. Sama Allah. Misalkan, kalaupun mau nyebut, ya saya bisa kayak gini bukan karena saya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya begini, misalkan. Ya, amalan mah misalkan tilawah, rajin tilawah, jangan lupa, jangan tinggalin sholat. Kan itu jadi dakwah juga buat orang-orang. Barangkali di situ ada orang yang hadir, ya, ekonominya misalkan kurang, dan dia jarang sholat. Kita ingetin, sok sholat. Insya Allah nanti hidupannya lancar. Binikmati rabbik. Ngarahinnya supaya orang ingat sama Allah. Bukan kagum dengan kemampuan kita. Oh, saya tuh alhamdulillah ini hotel saya udah 10, udah apa segala macam. Ini nanti makin munculin hasad, malah kena penyakit ain. Ya, ini maksudnya binikmati rabbik itu tidak terbatas hanya pada ngucapin, tapi nyebarin nikmat. Punya ilmu, sebarin ilmunya. Punya harta, ya sedekah gitu. Apapun yang Allah kasih pada kita, ya itulah cara bersyukurnya dengan apa yang Allah kasih. Punya ilmu kasih, punya harta kasih, punya waktu, nggak punya harta, nggak punya ilmu, punya waktu, ya berbagi waktu. Misalkan dengan bantu itu, mengorbankan waktu untuk jadi relawan atau apapun itu misalkan. Paham ya? Ini maksud dengan hadis. Jangan sampai disalah artikan hanya dengan menyebut nikmat-nikmat, kemudian malah yang ada nanti orang hasad. Nah, ini agak mempersempit makna. Tasyakur bi nikmah nggak apa-apa, cuman pastikan hal itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Barangkali ayat yang terakhir ini ada hubungannya dengan kita. Sebagai orang-orang yang alhamdulillah saat ini duduk dan punya banyak nikmat. Bisa makan enak, bisa tidur di kasur, bisa kalau main HP scrolling, kuota nggak pernah kosong lagi. Iya, banyak ya, Mbak, nikmatnya ya. Iya, nikmat. Alhamdulillah. Makan masih enak. Coba berapa kali zikir alhamdulillahnya tiap hari. Istighfarnya berapa kali. Itu kan cara syukur yang simpel dan sederhana. Kalau kita belum bisa ke orang lain, minimal kita langsung ke Allah dengan cara memperbanyak zikir, nambah tilawah. Itu bukti rasa syukur. Atau jangan dulu nambah tilawah lah, misalkan bacaannya masih kurang. Sholat,
diperbaiki. Biasanya sholatnya masih bukan belang betong lah, insya Allah udah nggak ada belang betong. Kurang tepat waktu, lebih tepat waktu lagi. Apalagi kalau ibu-ibu mah enak, nggak usah ke masjid, ya kan? Di rumah, begitu azan selesai. Oh iya banyak ya? Oh gitu. Santai ya. Oh berarti godaan ibu santai, godaan laki-laki malas. Jauh kan kalau misalkan jauh, malas. Oh ternyata di rumah begitu ya. Ya itu. Godaan itu bagaimana? Itu kan bisa jadi apa istilahnya, bisa jadi poin penting di Ramadan ini, bagaimana minimal selama Ramadan aja gitu ya, bisa tepat waktu. Tepat waktunya jauh lebih banyak daripada ngulur-ngulurnya. Kalau belum bisa sempurna kan ya setidaknya mendekati sempurna. Ya mungkin ada sekali dua kali ketika misalkan bukber biasanya suka telat nggak apa-apa. Tapi kalau saat mode sendiri di rumah nggak ada aktivitas yang banyak kan bisa tepat waktu. Kemarin saya bilang bahwa ini diumpamakan dengan orang yang dengan orang yang kayak kerja gitu ya. Kerja jam 8, tapi jam 8 kurang 5 dia masih asik main game. Padahal jarak ke kantornya itu setengah jam. Telat nggak? Tapi dia masih asik main game. Jam 8 kurang 5 menit. Padahal masuk jam 8. Jaraknya setengah jam, telat nggak? Terus, dan itu hampir dilakukan setiap saat, setiap hari. Nah orang kayak gini bisa nggak kita sebut bahwa dia mementingkan game daripada kerja? Bisa nggak? Bisa. Dia lebih mementingkan main game ketimbang kerjanya. Sama halnya dengan kita. Kalau kita punya banyak aktivitas dan itu sering kali menyita waktu sampai sering melewatkan sholat dari waktunya, bolehlah dikatakan lebih memilih dunia. Cinta bal tu'thirunal hayatan dunia wal akhiratu khair wa abqa. Tapi mereka malah mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu khair, lebih baik dan lebih abqa. Jadi kalau pembicaraan tentang jangan cinta dunia, simpelnya, teknisnya ini aja dulu. Kan kadang-kadang saya juga kalau ngobrol sama teman, kadang-kadang ada yang ngobrolin tentang cinta dunia, akhirnya saya melihat ini kayaknya wacana aja gitu, cinta dunia. Tapi nggak ada prakteknya. Praktek paling simpel yang nggak cinta dunia itu adalah orang yang waktu ngantornya sama Allah itu tepat waktu. Kan kita juga kalau ngantor berusaha sebisa mungkin datang tepat waktu. Biar siapa tahu nanti dapat THR-nya lebih dari bos atau dapat apa, dilirik lah sama bos. Kan gitu ya. Bos juga atau direktur atau apapun itu namanya, kemungkinan ya pasti akan melirik orang-orang atau karyawan atau yang kerjanya baik, yang tepat waktu. Boleh jadi Allah juga seperti itu. Ketika kita sering tepat waktu sama Allah, taqarrubnya, mendekatkan diri dengan cara tepat waktu, ya. Tepat waktu sholat, boleh jadi Allah juga akan memprioritaskan orang-orang seperti ini. Wasabiqu ila magfiratim mir rabbikum, wasabiqu, berlombalah, cepat-cepat. Siapa paling cepat, kan gitu aturannya kalau dalam masalah ibadah. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', surat Al-Jumu'ah. Fas'au ila, bahasanya coba perhatikan. Fas'au, salat itu fas'au sa'i, lari-lari kecil. Fas'au ila dzikrillah. Pernah saya sampaikan juga ini. Kemudian kalau untuk minta ampunan, wasari'u, bersegera, cepat, pebalap-balap. Untuk zikir, untuk salat, fas'au, lari-lari kecil. Kalau untuk maksiatan, fafirru, kabur. Begitu lihat maksiat, itu lebih cepat lagi, kabur. Tapi giliran mencari rezeki, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki, famshu, jalan kaki, nggak usah cepat-cepat. Nah, kenyataannya dibalik kan. Kalau mencari rezeki, fas'au, bukan famshu, buru-buru gitu. Siang jadi malam, malam jadi siang. Giliran sholat, nyantai. Waktunya masih panjang. Memang secara fikih nggak apa-apa, nggak haram. Cuman kan ada penilaian khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang memang punya komitmen lebih. Seperti itu. Kamu ya? Wa amma bi ni'mati rabbika fa'addits. Nah, inilah akhir dari surat Ad-Duha. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan surat Ad-Duha ini insyaallah. Tab berikutnya karena requestnya adalah motivasi. Saya teh kalau diminta motivasi bukan motivator sebenarnya. Ya. Gimana? Yang tadi itu berlaku juga untuk anak-anak. Gitu. Anak-anak itu kan masih kayak gitu ya, masih kadang-kadang dulu itu jadi jatuhnya ujiannya itu tugas kita untuk harus
Betul. atau sebenarnya itu untuk dia gitu, untuk Iya, si anak-anak ini. betul. Karena kalau diomongin kadang-kadang suka gini, Ya. memang kan proses ibadah itu masing-masing. Kelas berapa SMP? Ada yang kuliah, Oh, ada yang kuliah. ada yang SMA, Yang paling kecil SMP. SMP. Udah balik. Jadi kadang udah. Oh, udah balik. Jadi kadang-kadang ntar dulu ya gitu, maksudnya kadang masih kan, Iya, betul. ya kita mau ingetin gitu, cuma Iya. jatuhnya itu sebenarnya menjadi buat kita atau sebenarnya emang mereka masih harus. Iya. Iya. Iya, kalau kasusnya memang sudah balik, ya diingatkan saja. Tapi memang kalau sudah balik atau sudah SMP atau SMA, apalagi kuliah, sifatnya nggak bisa maksa. Bagusnya tidak dengan cara maksa, tapi terus diingatkan. Memang mengingatkan ini tidak hanya sekali. Dan betul yang namanya tiap orang ada masa sadarnya. Tapi yang paling penting dari orang tua itu jangan lupa dua hal. Terus mengingatkan, yang kedua terus mendoakan. Terus mendoakan. Nggak bisa juga kan pakai cara kasar. Ingatkan dan doakan. Apapun nanti yang dikatakan oleh anaknya, misalkan ngebantah atau apa, ya biar aja. Udah nggak akan sampai ini kan, bawa golok atau ya jangan kayak gitu. Kalau sudah usia balik, betul, mereka sendiri. Yang salah itu kalau tidak ngingetin, hare-hare, terlalu abai, 0%. Dia mau misalkan sholat, enggak, terserah dia. Ini nanti yang akan ditanya. Kan tadi ya, wala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, hatta keluarganya sendiri. Yang akan dipermasalahkan itu nanti bukan dosa dia ke kita, enggak, dia nggak sholat, misalkan dosanya ke kita, enggak, masing-masing. Tapi yang akan dipermasalahkan itu adalah, udah pernah negur atau belum? Kalau belum pernah negur, itu akan jadi dosa sendiri. Ketidakneguran itu akan menjadi dosa tersendiri. Bukan secara otomatis dosa mereka jadi ke kita. Enggak. Nauzubillah, misalkan, nauzubillah ada anak misalkan zina atau apa, mabukan. Selama kita sudah ngingetin, ya sudah dosa masing-masing. Yang salah itu kalau tidak ngingetin. Tapi, kalaupun tidak ngingetin, tidak lantas dosa zina mereka, dosa mabuk mereka ke kita, enggak. Tapi dosa karena tidak mengingatkannya itu. Dosa karena mengabaikannya itu. Kenapa? Nanti ditanya sama Allah kan? Ini udah diingetin belum sama ibunya, sama bapaknya? Belum pernah. Coba dicek nanti di buku amalannya. Nah, memang belum pernah ngingetin. Nah, ini akan jadi dosa sendiri. Kalau sudah pernah berkali-kali segala macam, ya didoakan segala macam, ya nggak, itu mah nafsi nanti. Yang paling penting adalah mengingatkan. Namanya juga dakwah. Dakwah itu apa artinya? Menyeru. Hanya menyeru saja, tidak ada pemaksaan dalam dakwah. La ikraha fiddin, hatta sama anak. Nah kalau gitu mah, kalau seandainya bisa maksa mah, tuh anaknya Nabi Nuh sudah harusnya jadi soleh. Apakah Nabi Nuh pernah diceritain bawa-bawa golok atau apa untuk ini ke anaknya? Awas kamu, ini Nabi, ini malu nih Nabi. Enggak kayak ya harga diri atau bagaimana? Enggak juga. Nabi Lut misalkan istrinya, saya tuh Nabi, kamu kok nggak ikut saya? Enggak juga. Nabi Nuh anaknya sama istrinya ya, Nabi Nuh tenggelam salah satu anaknya. Kemudian Nabi Lut alaihissalam. Jadi emang bener sih, hidayah itu bukan karena kedekatan, bukan karena ibunya soleh, bapaknya ustadz. Tapi memang itu kadang-kadang bikin hati sedih gitu. Ketika ibunya solehah, bapaknya soleh, anaknya begitu, ya memang ujian banget. Makanya kan di Al-Quran dikatakan bahwa sebagian dari anak-anakmu, ayatnya itu ada kata minnya. Min itu artinya sebagian. Di antara anak-anakmu ada yang jadi musuh. Adu wallakum, ada yang jadi musuh, ada yang jadi fitnah. Musuh di sini bukan musuh yang memerangi, tapi jadi fitnah, jadi ujian. Ada gitu. Ada yang jadi qurrata ayun, jadi penyejuk mata, yaitu budaknya bager gitu. Wah, soleh. Ada yang jadi ujian. Ya itu mah sudah dibagi-bagi. Yang jelas sekali lagi bahwa hidayah itu bukan karena kedekatan. Kalau karena kedekatan seharusnya Abu Thalib, pamannya Nabi, udah jadi Islam. Dan sebenarnya repot juga kalau karena kedekatannya, dan ada jatahnya. Hidayah itu dijatah, misalkan berapa kuotanya, pasti yang akan diprioritaskan keluarga kita sendiri. Ya kan? Kena batur malah sih, kena neraka. Ini dulu keluarga. Nabi juga begitu, paman-pamannya dulu. Bilal nggak dapat nanti, karena budak. Ini nggak dapat. Makanya itu ya kata-kata Bilal itu ketika
ditanya tentang komentarnya setelah masuk Islam dalam sebuah riwayat, dia mengatakan, ya alhamdulillah, saya bersyukur bahwa hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan Nabi. Kalau seandainya di tangan Nabi, ya kemungkinan paman-pamannya dulu yang akan diprioritaskan. Jadi betul, hidayah itu sudah dibagi-bagikan, akhlak sudah dibagi-bagikan. Tugas kita mah sama seperti tugas para nabi dan rasul, hanya mengingatkan saja. Apalagi kalau anaknya udah gede, yang menurut psikolog katanya perlakuannya berbeda dengan anak-anak yang masih kecil. Kalau kecil mah bisa lah, 7 tahun pertama ditegasin, stop. Nontonnya udah 10 menit lagi mau sholat, selesai. Nah, makanya memang bagi ibu-ibu yang masih punya anak, masih kayaknya di sini mungkin ada yang masih kecil-kecil ya. Nah, bisa dilatih dari kecil. Tapi udah Ustadz belum balik, memang belum balik. Tapi kalau kita melatih anak sejak kecil, jadi kebiasaan, itu pahala buat orang tuanya. Ketika dia sholat Jumat, ketika dia sholat rutin ke masjid, itu pahalanya buat orang tuanya. Si anak belum dapat, karena belum ada beban taklif syariat. Tapi pahalanya semuanya buat orang tuanya. Sekaligus pembiasaan. Tapi juga catatan, memang pembiasaan juga minimal atau maksimal usia 7 tahun kan ya. 7 tahun disuruh ke masjid. Kalau masih kecil banget secara fikih ya, belum ngerti, masih suka lari-lari, sebaiknya jangan ke masjid. Aduh, itu paciwe saya di masjid dekat rumah ya. Bikin musuhan orang tua. Iya, wah ada yang nginjek kepala. Ketika ini biarin katanya membiasakan anak. Iya, biasanya anak biasain, tapi sama bapaknya dong ke masjid, jangan diabur sendirian. Ini mah bapaknya kemana, anaknya diabur, sehingga ketika orang tua lagi sholat dia loncat-loncat, ngejar-ngejar kucing. Ini keliru juga secara fikih. Jadi harusnya sama orang tuanya dipegang. Atau kalau perlu jangan dulu, sebelum si anak ini ngerti. Coba di rumah aja dulu. Ketika dia sudah sampai 5 atau menjelang 7 tahun baru diajak ke masjid gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, ya itu terus diingatkan aja. Semua ini ada masa sadarnya. Ya, termasuk pengalaman saya pribadi, kan saya juga sebenarnya ngaji itu dipaksa ibu. Baru ngaji kelas 4 SD, Bu. Belum bisa baca Iqra sama sekali. Mau seneng main. Kelas 4 SD dipaksa ngaji. Awalnya malas. Setelah ngaji, enak ingin ngaji, banyak teman gitu. Banyak teman, kelas 6 tamat Iqra 6. Terus SMP nih. Nah, tadi kan SMP itu biasanya kan sudah apa istilahnya beger ya, sudah malu ke masjid, masa nyampur sama anak-anak, minta keluar. Saya nggak mau ngaji lagi, bilang ke ibu. Enggak, kata ibu tuh. Bahasanya agak galak waktu itu. Ngaji mah sampai paeh. Oh, paeh. Emang perang, kata saya. Emang perang lawan waktu itu. Ya ini dipaksain lah dengan walaupun. Iya, saya waktu itu lawan. Emang perang. Saya punya alasan. Mas, di masjidnya ayah si AA iya, si teteh iya, sok iya wae. Enggak, inilah ada apa namanya? Ada konflik, jadi saya pengen keluar. Saya dimarahin gini. Nggak peduli ngaji. Jadi paksain ngaji sampai SMA, tetap ngajar ngaji. Dari awalnya ngajar ngaji SMA sampai kuliah, masih sebelum ke Mesir masih ngajar ngaji di masjid tersebut, ngajar anak-anak gitu ya. Ya alhamdulillah, benar bahwa memang masa sadar mah setiap orang akan ketemu masa sadarnya, entah kapan. Ya syukur-syukur ketika kita hidup, si anak teh kita bisa ngelihat anak itu tiba-tiba hijrah gitu kan, tiba-tiba oh bener ya. Ya kalau enggak kita hidup berarti setelah kita wafat, ya banyak termemoir. Yang paling penting itu kalau kata salah seorang ustadz itu kenangan ketaatan maksudnya. Kenangan ketaatan. Jadi jangan juga ada hidayah di tangan Allah, enggak. Ajak aja dia ngaji, ajak aja ke kondisi misalkan itikaf, kemana Habibur Rahman, kenangan ketaatan. Biasanya kalau anak yang punya kenangan ketaatan, ketika dia harus belok pun ya, belok dulu gitu hidupnya, entah itu gelimang maksiat atau apa, nanti dia akan terpikir, oh dulu kan saya pernah diajak ya. Dulu tuh saya tuh pernah diajarin pesantren gini. Ada rasa rindu untuk kembali ke ketaatan tersebut. Bayangkan kalau anak-anak tersebut tidak pernah punya kenangan ketaatan. Mau apa yang diingat? Terus-terusan aja. Udah mah sesat, makin sesat. Karena tidak punya kenangan ketaatan. Saya banyak melihat video-video kayak gitu. Orang yang misalnya bergelimang maksiat atau apa, nggak berkerudung, ngasih komentar di ini. Ya dulu saya ingat ya bener ya kata guru saya waktu di pesantren. Nah, saya sekarang sedih begini kehidupan saya. Jadi punya kenangan ketaatan. Dan barangkali itu yang akan mendorong dia untuk kembali jadi lebih baik. Yang penting kenangan ketaatan dulu aja. Makanya penting juga nih kalau ngajak jalan-jalan, selain ngajak jalan-jalan ke mall, kemana-mana, perlu juga nih ngajak jalan-jalan misalkan ke pengajian,
atau nanti ada acara mabit kayak di Habibur Rahman itu itikaf sepoi terakhir, ajak ke situ. Walaupun pelangap-pelongo gitu, waktu saya pertama kali diajak sama paman saya, itikaf nih apa? Itikaf orang nangis-nangis. Nangisin apa sih gitu? Pegel lagi kan, ya Rahman panjang. Saya duduk aja gitu, pegel ini apaan? Tapi lama-lama setelah SMA, dulu saya pernah diajak sama paman ke PTDI, ke Habibur Rahman. Ustadznya ini diajak. Akhirnya saya ke situ jadi otomatis, walaupun paman udah kemana, saya masih langganan saya ke situ waktu itu. Walaupun sekarang, rame tuh, cari yang lebih sepi gitu. Cari yang lebih, nah itu kenangan ketaatan. Itu yang akan kita, udah belok kemana, yang akan mengembalikan kita. Gitu. Nah gitulah dari pengalaman-pengalaman, insya Allah. Dan yang paling penting doa sih, Bu. Bukan teknis atau trik. Doa orang tua itu kuat. Ya, dan diijabah. Doa seorang orang tua ke anaknya itu akan diijabah. Apalagi kalau mengumpulkan kondisi, tempat, waktu. Doanya misalkan kondisinya lagi hujan. Tempatnya misalkan di tanah suci. Ya, waktunya waktu mustajab. Kondisinya misalkan lagi kondisi safar. Safar itu salah satu penyebab ini. Penyebab dikabulkannya doa. Waktu mustajab. Jadi kalau ibu jalan-jalan 3 hari, 2 hari ke Bali kemana, manfaatkan itu. Karena waktu safar itu waktu diijabahnya doa. Nanti mungkin kita akan bahas di hadis berikutnya, itu ada berdoa supaya di mustajab. Jadi memanfaatkan momen-momen waktu mustajab, doanya jangan yang lain-lain dulu. Jangan ya Allah saya kurang uang, ya Allah saya. Enggak, sebelum tadi kan. Sebelum ailan fa'agna, ada dolan, ada doa hidayah dulu yang diprioritaskan. Kalau anak saya ini masih suka membangkang sholatnya. Iya, gitu. Itu dulu, Bu. Hidayah, minta hidayah, baru yang lain-lain. Kayak surat apa yang pernah saya sampaikan ke Ibu, masih ingat nggak suratnya? Doa Nabi Ibrahim. Dari situ pelajaran ini diambil. Nah, ini surat Ibrahim, surat 14 ayat 37, diingatkan lagi ya. Coba dibaca deh. Baca deh, ini urutan doanya Nabi Ibrahim. Ayat 37, 14, 37. Surat 14 ayat 37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu baik buah dan hormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan Sampai sini. Agar melaksanakan apa? salat. Ditempatkan di tempat yang tandus, yang nggak ada tanaman-tanaman, agar melaksanakan sholat. Nah, sholat dulu ya. Hidayah dulu ya. Lanjutin. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Berikutnya apa? Anugerahkan rezeki dari buah, baru material. Setelah minta sholat, baru materi buah-buahan, rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka itu intinya syukur. Jadi doa yang pertama kali harus kita panjatkan sama Allah itu prioritasnya doa hidayah dulu, supaya mereka sholat, supaya mereka rajin begini begitu segala macam, hidayah. Setelah itu baru spesifik nih minta buah-buahan, karena memang gak ada buah-buahan di tanah suci. Kalau kita mungkin yang lain-lain. Anak saya ini belum punya motor, kasih motor apa segala macam, bebas. Yang penting hidayah dulu. Jangan sampai motornya punya, rumahnya punya, hidupnya bergelimang harta, tapi ya nanti mereka berkeluarga kan. Mereka punya anak, dan mereka punya keturunan, mereka yang nggak sholat, anaknya pun nggak sholat, terus-menerus seperti itu. Nggak berhenti. Itu pentingnya. Dan bukan gara-gara ya. Ya, gara-gara siapa? Orang tuanya dulu ngasih tahu. Nggak pernah nyuruh untuk sholat. Sehingga mereka pun sudah berkeluarga, nanti keluarganya nggak sholat. Terus seperti itu. Punya keturunan nggak sholat lagi. Nah gitu. Jadi intinya adalah doa hidayah. Tip, ini surat Ad-Duha. Sekarang karena sebentar lagi kita Ramadan, kalau dari saya aja kayaknya kita rubah ya formatnya, apa Bu Wirma? Ya. Jadi saya ingin tahu juga nih dari ibu-ibu, supaya ada masukan. Sebentar lagi Ramadan, hari Rabu ya? Senin atau Selasa? Kalau Muhammadiyah tanggal 18. Kalau mungkin 18 ya. Itu teh hari apa? Ada yang Kamis, ada yang iya. Kayak nih, saya pengen tahu nih dari ibu-ibu, Ramadan ini apa impian atau hal yang paling ingin dicapai?
setelah beres Ramadan. Beli baju baru jelas. Sebelum Ramadan Iya. tentunya beli baju baru. Ya, oh betul. Ya. Konsentrasi ibadah ya Ustaz. Supaya balance, saya minta 2 hal. Sebutkan impian ibu atau keinginan yang paling ibu inginkan, material dan non material yang didapat setelah Ramadan ini. Hal yang non material ya kayak tadi apa hidayah segala macam, bisa nanti istiqomah, dan hal material yang paling ibu ya dunia, bisa apapun itu. Yang kelihatan fisiknya. Ya 3 poin aja. Atau 2 poin. Kesehatan yang pasti mah. Siapa dulu? Beribadah. Ibu, boleh? Siapa dulu? Semuanya kebagian. Ya, boleh. Saya yaitu minta supaya sehat, supaya Pertama sehat. beribadah maksimal. Ibadah apa itu? Kalau boleh tahu. Sesuai yang di Sholat atau apa? Sholat. Spesifik. Kayak gimana misalkan? pastinya sholat Pak suami masih lalai. Oh, masih lalai. Kadang-kadang waktu Karena kesibukan atau karena? ya bisa lah sih karena mungkin apa namanya ya ada kegiatan juga. Kegiatan gitu ya, Ibu. Berarti itu ya, sholat. Kalau materialnya apa? Contohnya. Kalau di usia saya seperti ini, sepertinya sudah tidak lagi. Tidak lagi ya. Oh, jadi nggak terlalu itu mah ya, nggak terlalu. Nah, Ibu, financial freedom. Bukan. Jadi sudah nggak mikirin yang wah-wahnya. Wah. Yang seadanya. Seadanya aja. Udah punya rencana apa? Strateginya atau targetnya? Untuk bisa rajin sholat, untuk bisa selama Ramadan ini? Sudah kepikiran caranya? Iya, pengennya sih yang mungkin yang tahun-tahun sebelumnya yang belum bisa maksimal. Dimaksimalkan lagi. Oh, mau itikaf berarti ya? Itu garis bawah itu. Mau itikaf. Jadi kadang-kadang misalnya cuma dapat beberapa hari gitu. Oh, lumayan. Kan kalau itikaf kan kita harus masjid kan. Ya. Kadang-kadang itu banyak halamannya di situ. Ya, ada mazhab yang membolehkan tidak di masjid. Di rumah. Musola rumah, tapi yang betul. Soalnya saya Oh iya, kalau Syafi'i enggak. Harus di masjid. Paling ada salah satu komentar dari Syafi'iyah yang di musola rumah yang enggak menyatu dengan rumah. Sama aja sebenarnya. Tapi insyaallah kita doakan semua yang hadir di sini mudah-mudahan Ibu bisa itikaf. Istiqomah itu keinginan terbesarnya berarti ya. Baik, lanjut. Siapa lagi? Langsung aja, Sob. Saya mah cuma dengar aja. Iya, Bu, enggak? Iya. Muhasabah selama Ramadan. Ya. Ingin memaafkan orang yang menzalimi, bisa memaafkan gitu ya. Amin, insyaallah. Masih sulit gitu ya kadang-kadang ya. Insyaallah. Ya. Menahan sabarnya insyaallah. Alhamdulillah. Ya kita doakan juga di sini. Mudah-mudahan semua itu tercapai insyaallah. Capai insyaallah. Kalau keinginan materialnya enggak ada? Oh, menjaganya yang sudah ada, jaga dan bermanfaat ya. Alhamdulillah, berkah gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiik, Masya Allah, luar biasa, buat insight buat saya juga. Lanjut. Siapa lagi? Ayo, silakan. Oh, semuanya. Kan saya ini, Bu Irma boleh, Bu Irma, gimana Bu Irma? Bu kayaknya harus ada absen nih Bu.
namanya. Amin, amin insya Allah. Tahun ini. Saya tuh pengen ya Ustaz ya. Umroh Keluarga Ramadan, Bu. Insya Allah, insya Allah. Oh enggak Ramadan. Tahun ini. Kita doakan mudah-mudahan insya Allah. Ibu bisa berangkat tahun ini. Insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak lepas pasangan yang terbaik. Amin ya Rabb. Amin. Amin. Insya Allah. Sehat semua. Sehat. Amin. Amin. Amin insya Allah. Ya secara materi mudah-mudahan kita semua bukan yang miskin dari situ. Iya, iya. Punya dana untuk menghidupi diri kita sendiri. Betul. Bisa mandiri kita husnul khatimah. Amin. 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 Insya Allah. Doa-doanya ini insya Allah. Amin. Sok kita doakan. Ini yang mendengar juga sambil didoakan ya, sambil diaminkan mudah-mudahan apa yang ibu semua boleh nih Bu Irma Bu semuanya itu diijabah, pengen umroh, pengen ini lanjut dulu insya Allah. Ya kalau ini sama sih Ustaz pengen tahun ini mudah-mudahan bisa berangkat umroh sekeluarga. Amin. Amin. Ya kalau bisa sama anak-anak amin semoga dilancarkan. Lebih pengen kalau untuk khusus Ramadan pengen lebih apa ya, mungkin lebih istiqomah lagi, lebih benar lagi kan kadang-kadang kalau Ramadan itu suka keganggu dapur ya. Oh iya, wajar ibu-ibu. Oh ini segala macam. Tapi kadang-kadang lupa dua agak telat gitu, terus kayak dulu jadi kayak agak telat kayak gitu. Pengen mungkin bisa hataman lebih banyak. Hataman lebih banyak. Tambah, amin ya Allah, amin. Amin. Tambah-tambahin semua ya. Mbak ada. Lebih di istiqomah. Amin insya Allah. Anak-anak. Amin. Salat beribadahnya ya. Mumpung Ramadan. Insya Allah doakan semuanya. Amin insya Allah. Berarti keinginan materialnya umroh gitu ya. Masuk. Amin ya Rabbi. Ya, kita doakan insya Allah. Oh ya, amin amin insya Allah. Iya. Amin amin insya Allah. Lancar rezekinya Bu, insya Allah. Dari mana aja rezekimu? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, insya Allah. Ya jadi nambah-nambah ibadah ya. Khair insya Allah. Amin amin. Dikabul insya Allah semuanya. Semua banget. Lanjut dulu. Oh, semuanya, walaupun hanya sepatah dua patah kata boleh. Udah. Kalimat. Sepatah dua patah kalimat. Seperti biasa. Biar bisa didoakan sama yang lain. Yang biasa ya Allah. Yang biasa ya. Ayo. Ayo, bebas siapa aja. Boleh. Iya. Yang pertama kali yang saya minta itu kesehatan. Kesehatan. Bisa lebih bermanfaat. Terutama orang-orang yang selama ini mungkin mengharapkan bantuan saya. Iya. Itu orang-orang bermanfaat. Tunanetra, insya Allah. Saya suka sedih. Kalau melihat orang-orang tunanetra sedih. Oh, Ibu membina tunanetra? Ada binaan? Oh iya. Jangan. Saya kemarin kita sudah silaturahim. Oh, tunanetra. Oh, Ciririn. Insyaallah. Mereka, ya, kadang-kadang saya suka melihat dari pemerintah itu Iya. tidak ada ya. Betul. Ciririn juga kemarin di pelosoknya. Ya ada juga ya. Ya insya Allah. Saya sedih tuh. Aduh, mati ya. Ya udah nih beri kesehatan. Ilmu saya bisa bermanfaat. Manfaat. Amin insya Allah.
Ya. Di rumah juga kan saya ada anak-anak yang ngaji. Yang mudah-mudahan rezekinya bisa barokah untuk bisa membantu mereka. Ya, amin. Kalau keinginan Mas Eri, saya ingin punya anak saya mudah-mudahan cepat-cepat dikasihkan jodoh. Amin. Perempuan, laki-laki anaknya? Yang pertama yang perempuan, kalau yang laki-laki mah jangan dulu. Oh, jangan dulu. Jangan dulu perempuan. Kalau yang laki-laki mah gimana ya? Saya masih gimana ya kalau laki-laki baru umur 23. Oh, masih muda. Jadi masih saya masih walaupun dia jauh tapi saya masih ingin merangkul gitu. Iya. Gampang laki-laki Mas. Oh, 27. Masyaallah. Ayo Pak Ustaz. Di pesantren banyak. Ya, insya Allah doanya. Nanti ketemu jodohnya insyaallah. Amin. Banyak ya. Keinginan saya. Ya, tapi setidaknya itu yang intinya ya. Di sini doakan insyaallah. Ilmu saya bermanfaat. Ingin sedikit-sedikit dakwah juga. Iya, betul. Amin. Saya doakan insyaallah manfaat semua. Umroh juga. Ramadan, mencoba ya Ramadan. Cuman saya punya amanah karena jadi pesantren. Amin insyaallah doakan. Tahun depan saya punya azam untuk ingin merasakan umroh. Di bareng sama Bu Irma mungkin ya sama. Insyaallah. Amin insyaallah. Senang kayaknya kalau bareng-bareng ya Ustaz. Oh, sangat senang. Kita punya apa? Punya semangat lain kalau bareng-bareng itu. Betul. Itu beda dengan kalau kita gabung dengan orang lain yang mungkin orangnya ya beda itu beda ya. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah ya tahun depan Ustaz. Mungkin bisa jadi sama Ustaz juga deh. Saya udah waktu itu. Enggak tahu gitu. Mudah-mudahan insyaallah. Ayo. Alhamdulillah insyaallah terkabul semuanya dengan izin Allah. Lanjut. Semuanya lah. Sama masih ada waktu insyaallah. Berapa menit lagi? Kesehatan. Amin ya Rabb. Jodoh. Oh, belum ada. Laki Bu. Yang perempuan, yang besar perempuan. Perempuan, belum ini ya insyaallah. Mudah-mudahan ketemu jodohnya insyaallah. Ketemu insyaallah. Amin insyaallah. Iya, insyaallah. Ya. Alhamdulillah, insyaallah. Masyaallah. Doa-doanya, keinginannya luar biasa. Amin. Terkabul insyaallah dengan izin Allah. Lanjut. Nggak apa-apa. Masa di skip? Masih ada waktu insyaallah. Oh. Biar didoakan sama yang lain. Enggak, silakan. Sampaikan aja, Bu. Kalau saya sih berdoa semoga di Ramadan ini bisa meraih Ramadan. Amin ya Allah. Betul. Ini jadi Ramadan terbaik dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Insyaallah. Walaupun masih banyak kekurangan, masih banyak hal-hal yang butuh pertolongan Allah untuk mencapai. Insyaallah. Juga ingin agar anak-anak juga menjadi semakin menjadi anak-anak yang soleh-solehan,
juga mereka dalam belajarnya semangat. Amin, insyaallah. Kemudian dari hal rezeki juga mungkin tidak munafik bahwa sangat membutuhkan rezeki yang banyak dari Allah. Amin, insyaallah. Anak-anak, Iya. mungkin juga membantu keluarga, betul. Gitu. Iya. Kemudian juga seperti kita Firman pengen umroh, masya Allah. Furoda ya. Saya mau kalau itu juga. Insya Allah. Nggak apa-apa kalau minta jangan dibatas. Umroh juga dengan fasilitas terbaik, betul. Keluarga, anak-anak, dan ya. Mungkin orang tua juga gitu kan ingin hari ini, makanya mungkin ingin di Ramadan ini memaksimalkan doa kepada Allah di bulan yang mustajab gitu, agar semua keinginan dan hajat kami, cita-cita kami itu bisa Allah segerakan. Amin, insya Allah. Turun, masya Allah. Anak-anaknya masih kecil Bu atau udah? Ya, yang pertama itu perempuan kuliah. Lagi kuliah. Alhamdulillah. Yang kedua itu kebetulan mondok. Oh, mondok. Oh, masih pesantren Bu ya? SMP mungkin ya? Oh, alhamdulillah, barakallah. Masya Allah. Karena memang ya bagi mereka juga tidak mudah ya di sana. Iya Bu. Betul Bu, mondok itu luar biasa. Ya saya sebagai orang tua hanya bisa berdoa gitu, dan mungkin memberikan fasilitas. Ya, betul. Perlukan. Masya Allah, barakallah. Dan semuanya doanya dikabulkan oleh Allah. Dan waktu yang segera, insya Allah. Lanjut. Semuanya nggak apa-apa. Amin ya Rabb. Ya. Iya, amin insya Allah. Amin ya Rabb. Amin. Amin insya Allah. Amin. Betul. Ya. Hidayah ya. Amin insyaallah. Amin ya. Barakallah. Insyaallah diberikan oleh Allah. Lanjut yang terakhir. Amin insyaallah. Betul. Sama. Amin insyaallah. Amin ya Rabb. Betul. Rezeki kita dikayakan kaya yang berkah. Iya. Kekayaan yang bisa untuk ibadah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, sama. Ada lagi Bu? Masya Allah. Iya, sama. Kita sudah mendengar ya masing-masing keinginan dan doa di bulan Ramadan ini. Hakikatnya kan doa itu sebetulnya bukan memberitahukan Allah. Allah udah tahu yang kita inginkan. Tapi ketika kita berdoa
Jadi masih simulasi aja atau gambaran gitu ya. Ketika kita berdoa, doa itu sama dengan ibadah. Sering-sering berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah aku akan kabulkan. Jadi keterkabulan doa itu kurang lebih berbanding lurus dengan seberapa yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Maha Goni, Maha Kaya. Orang miliaran aja bisa dihidupin sama Allah. Kalau cuman untuk menghidupin kita seorang mah, wah, gampang. Asal pertama kitanya yakin dulu. Yang kedua, menemukan solusi dari semua masalah dengan amal, dengan amal. Dan itulah sebetulnya tujuan dari Ramadan, la'allakum tattaqun. Kalau orang sudah jadi bertakwa, semuanya beres. Semuanya beres. Entah nantinya misalkan semua keinginan yang tadi kita, baik material maupun non material itu semuanya terkabul misalkan, atau dengan sesuatu yang lain yang justru lebih baik. Ternyata kita nggak sadar bahwa kok saya Allah ya, saya mintanya ini, padahal saya mintanya ini, tapi kok kenapa dikasih ini? Ternyata misalkan yang Allah kasih itu jauh lebih membereskan semua kebutuhan kita ketimbang apa yang kita minta. Kita nggak tahu. Kita tentu saja nggak bisa mendikte Allah ya. Misalkan ya Allah harus begini dengan kita husnuzon segala macam. Saya sudah husnuzon, saya sudah tahajud segala macam. Ya tentu saja kita tidak bisa mendikte Allah dengan tahajudnya kita. Tapi setidaknya kalau kita tahajud, kita zikir, memperdekat terus memperdekat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dapat keridhaan Allah, dapat cintanya Allah. Kalau Allah sudah ridho, sudah cinta, apapun yang kita minta Allah kabulkan. Tapi kita nggak mendikte Allah. Kata Allah, ya, saya cinta sama kamu dan ini bukan yang terbaik buat kamu. Saya ganti ya, kata Allah, diganti. Nah boleh jadi bukan berarti Allah cinta pada kita tuh Allah mengabulkan semua keinginan kita. Saya pengen ini mobil apa segala macam. Kata Allah, kalau kamu punya mobil, misalkan alhamdulillah kan ada orang yang beli mobil miliaran hanya untuk mati mobilnya. Tabrakan baru beli gitu kan. Allah Maha tahu kan apa yang terbaik. Nah, tetap kita punya keinginan tadi, sampaikan ke Allah, ya Allah saya pengen umroh, saya pengen ini. Perasaan saya sudah, tapi nanti ketika misalkan kita merasa kita sudah optimal, tahajudnya udah, qiyamnya udah, Ramadan juga Masya Allah, istighfarnya, kok malah dikasihnya ini. Ingat bahwa Allah tidak bisa didikte oleh kita. Yang kedua, ingat bahwa cinta Allah atau ridho Allah belum tentu mengabulkan apa semua kita inginkan. Sebagaimana cintanya ibu kepada anaknya. Anaknya merengek, minta pengen dibeliin gulali atau apa misalnya, yang banyak mengandung kandungan gulanya. Ya karena kita cinta justru sama anak kita, nggak dibeliin dong. Takutnya nanti diabetes atau apa segala macam gitu. Nah sama halnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah cinta bukan berarti Allah kasih semua yang kita inginkan. Boleh jadi apa yang kita inginkan itu nanti dikonversi. Bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk yang lain. Mintanya mobil malah dikasih uang misalkan. Mungkin nggak punya mobil tapi cukup untuk nge-grab kemana-mana. Nggak pernah habis-habis misalkan. Atau ke kesehatan. Atau bahkan ke keselamatan. Harusnya ketabrak, na'udzubillah, keserempet, meninggal, tapi ternyata hanya lecet. Nah itu bentuk konversi doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kalau kita punya keinginan, sampaikan pada Allah, karena doa itu bukan memberitahu, tapi bentuk ibadah. Ya, dan kata Rasul dalam sebuah riwayat, jangan putus asa dengan doa. Bagaimana putus asa doa itu? Ketika seseorang berdoa dan terlihat dia menyangka bahwa doanya nggak dikabul-kabul, sehingga dia berhenti berdoa, ya Allah yang kemarin aja belum dikabul, ya Allah yang ini, yang itu dulu, nggak seperti itu. Terus berdoa, ingin ini. Sama halnya dengan ibu, saya juga punya keinginan. Ramadan ini, keinginan saya apa? Istiqomah tentu. Istiqomah dalam, misalkan dalam duha atau dalam qiyam, dalam baca Quran. Keinginan material ada misalkan, karena saya misalkan di pesantren kampung Quran, ya saya ingin karena kebanyakan beasiswa, misalkan saya ingin anak-anak yang ada di kampung Quran yang beasiswa itu bisa terus sampai akhir, ya karena ada misalkan subsidinya nggak terhenti terus sampai akhir. Itu keinginan saya karena ladang dakwah saya saat ini yang matuh di kampung Quran. Jadi itu keinginan materialnya. Keinginan materialnya kayak tadi ya, istiqomah sama kayak ibu-ibu, nggak dicabut nikmat iman dan Islam, dan keluarga bisa jadi lebih baik lagi, sakinah mawaddah, keluarga besar gitu ya. Seperti itu insya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan semua keinginan kita, doa-doa kita, cepat atau lambat di dunia maupun di akhirat insya Allah. Ya syukur-syukur di dunia, di akhirat juga dapat. Begitu Ibu barangkali motivasi untuk kita. Bu Imam, mohon maaf ya saya nggak menyampaikan motivasi karena ternyata kan sudah pada soleha di sini. Ada soleha, saya juga
Ini mau motivasi apa lagi? Perasaan Ramadan tahun kemarin juga saya berikan motivasi tentang Ramadan. Kayaknya hampir semua materi yang saya ada udah pernah disampaikan ke ibu. Tinggal recall lagi. Ya ini barangkali jadi kenangan ketaatan ya. Kalau suatu saat kita merasa buntu dalam kehidupan, kita pernah duduk di sini, kita pernah minta sama Allah, barangkali ini akan ngebalikin lagi kita ke jalan yang benar gitu. Demikian yang bisa disampaikan karena saya harus. Iya betul. Ya kalau tips-tips nanti barangkali saling mengingatkan aja kalau saya punya sesuatu nanti dikirim ke saya perasaan ngirim ini ya ke ibu ya, video udah dikirim. Nah itu bisa dibaca, itu pernah saya nerjemahin satu video khusus tentang Ramadan Bari, bukan salah Ramadan, dan itu bisa dibaca bagaimana trik tips agar Ramadan kita powerful, membuahkan hasil. Nanti lihat aja video itu. Video Arab tapi ada terjemahannya insya Allah. Tapi silahkan boleh ditutup karena saya mohon izin Bu, karena ada